Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat sore bagi kita semua dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga sebagaimana biasa. Sekalipun kita melaksanakannya secara online. Itu tidak mengurangi rasa kesetiaan kita kepada Tuhan. Kiranya ibadah sore ini yang akan kita laksanakan boleh membawa berkat bagi kita semua. Selamat beribadah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas kasih setia Tuhan kami tetap boleh berada pada saat ini. Terkhusus pada sore hari ini Bapa, kami kembali Engkau layakkan untuk beribadah kepadamu. Sekalipun dalam kondisi secara online. Hadir bersama kami Tuhan, pimpin masing-masing kami, terkhusus hamba-Mu, hamba mohon Engkau urapi.
sehingga mampu berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk pembacaan Alkitab dalam ibadah kita di sore hari ini. Sesuai dengan SBU kita, perenungan kita yaitu dari 2 Tawarik 18 ayat yang pertama hingga ke-11. 2 Tawarik 18 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita bersama-sama aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Imla dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam bacaan kita yang sudah kita baca di sore hari ini, mau mengajak kita semua, yaitu umat Tuhan, untuk memahami bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, hal ini mutlak adalah kuasa Tuhan. Atau hal ini mutlak kehendak Allah, apapun yang kita alami. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya Tuhanlah yang maha kuasa, maha mengetahui, maha penentu
apapun itu di dalam kehidupan kita, apapun yang kita laksanakan. Semestinya setiap apa yang harus kita lakukan, kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Tahu, dan Dia yang Maha Segalanya. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Yosafat, Raja Yehuda. Karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita lihat dalam renungan kita sore hari ini, ketika Raja Ahab ini, yaitu Raja Israel, mengajak Yosafat untuk bergabung berperang merebut Ramot Gilead. Bapak Ibu, apakah Yosafat langsung mengiyakan? Tidak. Jadi Yosafat ini tidak langsung memberi jawaban iya. Tetapi ia katakan apa? Mari terlebih dahulu kita meminta petunjuk kepada firman Tuhan. Karena itu tadi bahwa Yosafat melakukan segalanya dalam kehidupannya adalah selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita tadi, mari kita lihat di dalam ayat 1 hingga yang ketiga. Di sini tadi dijelaskan tentang perkunjungan Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Ahab, yaitu Raja Israel. Raja Ahab menyambut begitu meriah. Dia potong lembu sapi untuk makanan rombongan dari Raja Yosafat itu. Karena ia tahu, Bapak Ibu, bahwa pasukan militer Yosafat sungguh kuat. Dan dia yakin bahwa militer Yosafat ini dapat diandalkan dalam berperang merebut Ramot Gilead. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah perundingan itu mereka lakukan, sebelum mereka pergi, kita lihat kembali Yosafat punya pemikiran, apakah berperang ini Tuhan kehendaki, atau apakah kami berperang ini Tuhan akan menyertai. Nah, kita lihat di sini bahwa Yosafat itu punya feeling yang kuat, punya hati yang peka terhadap suara Tuhan. Gitu. Nah, maka oleh Raja Ahab didatangkanlah 400 nabi untuk memastikan apakah mereka perlu berangkat atau tidak. Di dalam bacaan kita ayat yang 10 sampai 11 yang diwakili oleh Nabi Sedekia memberi jawaban kepada mereka. Mereka akan menang dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu majulah. Ya. Tadi bacaan kita ayat 10. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, dia katakan firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Inilah keputusan atau nubuatan yang mereka buat. Yang mereka pastikan bahwa Raja Ahab akan menang. Nubuat dari ke-400 yang telah dipanggil oleh Raja Ahab tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi ini ternyata Yosafat belum puas akan jawaban itu. Ya.
Jadi keputusan atau peneguhan tadi yang disuruh berangkat itu belum membuat dia yakin untuk berangkat berperang. Lalu apa yang dia katakan? Gitu. Karena dia tahu Bapak Ibu. Tadi kata Nabi, berangkatlah. Tuhan akan memberi kemenangan. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, Tuhan yang mana? Sedangkan Raja Ahab bersama nabi-nabi yang tadi 400 itu penyembah berhala. Nah, feeling atau suara hati dari Yosafat itu berlainan. Belum puas oleh keputusan tadi ke-400 nabi itu. Ya. Karena dia pikir Tuhan yang mana yang akan memberikan kemenangan itu. Yosafat tahu bahwa mereka penyembah berhala dan bal-bal lainnya. Jadi Yosafat kembali bertanya kepada Raja Ahab, masih adakah nabi Tuhan yang dapat kita minta petunjuk? Ya. Lalu Raja Ahab menjawab, masih ada. Ya. Raja Ahab katakan ada. Hanya saja nabi yang satu ini selalu bertentangan dengan yang 400. Kalau yang 400 itu menyenangkan, ini menyusahkan. Gitu. Kalau yang 400 itu selalu menubuatkan yang menyenangkan hati, yang baik-baik, tetapi nabi yang satu ini tidak. Dia selalu menubuatkan yang buruk-buruk. Sehingga Raja Ahab tidak suka dengannya. Gitu. Dengan nabi yang satu ini. Lalu Yosafat berkata, Raja jangan berkata seperti itu. Coba dia dihadirkan ke sini. Maka dengan terpaksa Bapak Ibu, Raja Ahab memanggil Mika. Dialah nabi yang satu tadi yang selalu bertentangan dengan yang 400 itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya bahwa nabi yang sejati adalah Nabi Mika. Dan yang 400 tadi adalah nabi palsu. Kenapa? Karena ia hanya mengabarkan hal-hal yang menyenangkan raja. Ia hanya menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja. Gitu. Sedangkan Yosaf, yang Mika itu tadi tidak. Nah di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Raja Ahab ini mengikuti suara terbanyak. Mengikut arus yang banyak walaupun kebenarannya belum tentu. Jadi dia hanya mengikut yang banyak, yang belum tentu itu benar. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bukankah dalam kehidupan kita di masyarakat seringkali terjadi seperti itu? Dalam pemilihan ketua panitia, apapun itu. Seringkali kita mengikut suara yang terbanyak. Nah, itu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, bahwa Yosafat adalah orang yang dekat dengan Tuhan tadi. Oleh karena itu ya sangat peka terhadap suara Tuhan. Ya, ia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ia diberkati dan ia tentu selamat. Sedangkan Nabi Ahab tadi tewas di dalam peperangan. Nanti kita baca di dalam 2 Tawarik 18 pada ayatnya yang ke-19. Kenapa? Sebenarnya Tuhan sudah berfirman kepada nabinya yaitu Mika tadi. Kalau raja akan berangkat, dia akan tewas. Tapi raja tidak percaya. Raja Ahab tidak percaya akan nubuatan daripada tadi si Nabi Mika itu. Dia nekat pergi.
Jauh-jauh sudah disampaikan, tapi dia tidak percaya. Dia selalu hanya percaya kepada yang 400 itu. Makanya dia katakan, yang ini selalu menyampaikan yang tidak baik, yang menyusahkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari atau mari belajar dari renungan kita sore hari ini? Ada hal-hal yang perlu kita ingat di sini atau kita pelajari. Yang pertama, mari kita tidak mendengarkan atau mengikuti suara yang banyak. Artinya tidak selalu mengikut arus yang banyak. Jadi tidak perlu kita harus mengikuti yang membuat kita senang lebih dahulu, tapi tidak nanti pada akhirnya tidak sama dengan di awal. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita di dunia, di masyarakat, dimanapun, di tempat pekerjaan, ada juga umat Tuhan yang berlaku seperti itu tadi. Ada istilah katakan ya ABS, asal Bapak senang. Jadi yang penting dia senang, udah kita ikutin saja. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana membedakan apakah itu datangnya dari Tuhan atau tidak? Jawabannya bergaul erat dengan Tuhan. Mari kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan tentunya. Sehingga ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan mengenalinya siapa Tuhan itu sebenarnya. Seperti kita di dalam masyarakat dimanapun kita berada Bapak Ibu, bila kita punya sahabat atau bergaul dengan seseorang, ya membangun relasi yang baik dengan seseorang itu, sampai kita yakin kesukaannya apa, hobinya apa, suaranya udah hafal. Nah, suatu ketika kalau orang itu berbicara, kita pasti tahu suaranya, walaupun kita tidak melihat orangnya. Kenapa? Karena kita sudah bergaul erat dengannya, bersahabat dengannya, sifatnya tahu. Nah, demikian dengan Tuhan. Ketika kita bangun relasi yang baik, kita sering membaca firman-Nya, melakukan ibadah-ibadah, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mengenal suara Tuhan seperti Yosafat tadi. Ya, dia feelingnya kuat bahwa apa yang disampaikan ke 400 nabi itu tadi, dia masih ragu. Gitu. Jadi nubuatan yang ke-400 tadi tidak cukup meyakinkan untuk berangkat. Itu karena dia apa Bapak Ibu? Itu tadi dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah punya niat atau rencana untuk menghalangi rencana Tuhan. Nubuatan Mika yang melarang jangan pergi untuk berperang karena kamu nanti akan mati, dia tidak percaya, Raja Ahab tidak percaya. Dia halangi, dia pergi berperang dengan cara apa Bapak Ibu? Menyamar. Karena dia tahu yang nanti dicari oleh orang-orang Ramot dan Gilead itu adalah dia, Raja Israel. Lalu dia menyamar dan bilang ke Yosafat, kalau ditanya, kamu mengaku saja sebagai Raja Israel. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang sana mengetahui petunjuk Tuhan kepada Ramot Gilead itu. Walaupun Yosafat mengaku bahwa dia adalah Raja Israel, orang sana tidak percaya. Bukan. Sehingga salah satu dari tentara mereka mengeluarkan anak panahnya dan menembak asal-asalan saja.
artinya membabi buta Bapak Ibu. Tapi kenapa? Mengenai Raja Ahab. Tepat di garis persambungan baju sirah yang dia pakai. Itu. Padahal dia sudah menyamar. Dan dari sana menyembahnya mengeluarkan anak panah itu asal-asalan. Tapi kenapa bisa kena ke Raja Ahab itu? Nah ini rencana Tuhan ia halangi. Ia mau menggagalkan rencana Tuhan lewat bangsa itu. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu? Dia yang tewas. Ini karena dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Berbeda dengan Yosafat tadi. Mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Nah ini Bapak Ibu. Oleh karena itu mari perlu kita ingat. Tanpa kita rencana Tuhan tetap akan berjalan. Tetapi tanpa Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Sekali lagi, tanpa kita, rencana Tuhan akan tetap berjalan. Tetapi kita, tanpa Tuhan, tidak ada yang mampu kita lakukan. Yang ketiga, mari tetap memohon tuntunan Tuhan dalam segala apapun yang harus kita kerjakan atau dalam hal apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak melakukannya dengan pikiran atau kemauan kita sendiri. Selalu minta petunjuk, apakah ini memang kehendak Tuhan? Apakah dalam melaksanakan ini Tuhan menyertai? Nah ini, mari tetap sebelum melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupan kita, mari memohon tuntunan, mari memohon pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga kita tidak melaksanakan dengan kemauan sendiri. Rencana baik dari Tuhan bagi orang yang selalu dekat dengannya tidak dihalangi oleh siapapun. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika si orang ini sudah membangun relasi dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah mengikuti perintahnya, setia kepada firman Tuhan, jadi rencana Tuhan untuk kebaikan kepada orang ini tidak ada yang bisa menghalangi. Tetap Tuhan akan menurunkan berkat-Nya. Berkat kesehatan, berkat jasmani, apapun. Berkat kemudahan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat perenungan kita di sore hari ini, mari lakukan perintahnya dan kita tetap setia, maka kita pun akan Tuhan beri hati yang peka terhadap suara Tuhan. Kita akan lebih mengenal siapa Tuhan, sehingga ketika ada yang mengajak kita untuk sesuatu hal, kita dapat membedakannya. Kiranya firman sore hari ini dapat menguatkan kita semua, menolong kita, sehingga kita menjadi umat yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau boleh hadir melawat setiap kami dimanapun kami saat ini berada. Kami yang ada di rumah masing-masing atau mungkin di perjalanan. Kami bersyukur Engkau boleh hadir menemui kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan kami, mengingatkan kami. Bahwa pemilik, pencipta, pemelihara segala sesuatu adalah Tuhan sendiri.
Untuk itu Bapa, kami mohon Kau beri kami hati yang peka, feeling yang kuat untuk selalu memilih membedakan mana suara Tuhan, mana suara-suara yang lain yang sekiranya mengganggu kami. Kami mohon Tuhan juga menyertai dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk mendengarkan suara-suara sekalipun itu yang boleh menyenangkan kami sementara. Beri kami hati yang kuat untuk mampu membedakannya. Beri kami yang feeling yang kuat untuk mampu mendengar, membedakan suara Tuhan. Bapa yang makasih, pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat kami semua di Sola Gracia. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Berkati obat-obatan yang mereka pakai. Berkati para perawat yang menangani mereka dan keluarga mereka yang merawat mereka di rumah. Tuhan beri kesabaran yang prima kepadanya. Tuhan beri sukacita senantiasa sekalipun mereka harus menghadapi yang sakit. Kami berdoa ya bagi yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Yang dalam pendidikan Tuhan tolong. Beri akal roh hikmat kepintaran kepada anak-anak kami yang sekarang lagi ada dalam studinya. Yang jauh dari keluarga Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan berkati. Hadirlah di setiap keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang menjadi orang tua, suami bagi mereka. Sehingga mereka tidak merasa kehilangan orang tua. Mereka tidak merasa kehilangan suami dan istri. Karena kami percaya Tuhan ada di sisi mereka untuk memberkati mereka. Berkati Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pertambahan usia dan ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga Tuhan berkati dalam setiap usahanya, dalam setiap pergaulannya. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, pergumulan dari gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus Tuhan, kerinduan kami yang ingin memiliki gedung gereja. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya. Oleh karena itu Tuhan beri kami kesabaran untuk menanti waktu dari Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Terkhusus Tuhan para pemimpin anak-anak Tuhan. Mampukan mereka menjadi teladan, menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dimanapun mereka berada. Jadikan mereka Tuhan menjadi pemimpin yang mampu melakukan keadilan. Sehingga di dalam negara ini kami boleh memperoleh kedamaian. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri ke dalam tangan Tuhan sebagai pemimpin di jemaat Sola Gracia di sini. Jadikan ya Tuhan menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam fisik saja, tapi boleh menjadi pemimpin bagi kami untuk jemaat ini boleh berkembang dalam iman percaya kepada Tuhan. Jaga bimbing berkati dalam kehidupannya, dan kami mohon Kau jadikan menjadi pelayan-Mu yang tetap setia dimanapun beliau Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Bapa, Kau mengetahui setiap apa yang menjadi isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberi persembahan dan mengingat kata Alkitab di dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kami, berkat yang selalu berkelimpahan. Dan semuanya itu Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami hingga saat ini. Pada saat ini Bapa, kami boleh mengumpulkan persembahan ini yang asalnya dari Tuhan juga. Kami mohon Tuhan Kau berkati, kuduskan, sehingga boleh kami pakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Berkati setiap tangan yang memberi. Dan bahkan Tuhan ajar kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.